Kamis malam sekitar pukul 8, kios pedagang di area seberang kawasan kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata terbakar. Ada 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 49 petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. Pembakaran kios dilakukan oleh sekelompok massa yang hingga hari ini belum diketahui identitasnya. Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus kerusuhan dan pembakaran kios pedagang di area Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunuyudo Wisnu Andiko menyatakan, kerusuhan dan pembakaran itu mengakibatkan 4 unit taksi mengalami kondisi kaca pecah, 7 motor rusak, 14 lapak pedagang rusak, sebagian karena terbakar, 2 rumah warga sekitar mengalami kerusakan. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan kejadian penganiayaan terhadap 2 debt collector atau mata elang yang terjadi pada sore hari di area lokasi tersebut. Belakangan, kedua mata elang itu dianiaya oleh 6 anggota polisi yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Satu korban berinisial MET, 41 tahun meninggal dunia di tempat. Sementara rekannya NAT, 32 tahun sempat dilarikan ke rumah sakit Budiasih, namun akhirnya menghembuskan napas terakhir di sana. Terkait peristiwa penganiayaan yang terjadi pada sore hari, polisi telah menetapkan 6 anggota polisi dari Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Mabes Polri sebagai tersangka. Mereka disangkakan melanggar pasal 170 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, anggota polisi itu juga dinyatakan cukup bukti melakukan pelanggaran pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto Pasal 8 huruf C Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Namun, untuk proses etiknya, hal itu akan ditangani oleh Divpropam Polri. Peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa 2 debt collector itu bermula ketika mereka menghadang kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh anggota polisi. Pengendara motor itu kemudian menghubungi sejumlah rekannya untuk meminta bantuan. Tak lama berselang, beberapa orang turun dari sebuah mobil dan langsung mengeroyok kedua debt collector tersebut. Setelah mengeroyok korban, para pelaku segera meninggalkan lokasi. Hanya berselang sehari setelah kejadian, polisi menangkap pelaku pengeroyokan dan menetapkannya sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, kerugian akibat kerusuhan yang terjadi setelah peristiwa penganiayaan mencapai 1,2 miliar rupiah. Nilai itu mencakup kerusakan barang, rumah, hingga kendaraan. Budi berharap ke depan ada evaluasi terhadap proses penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing. Menurutnya, mekanisme penagihan kredit kendaraan seharusnya dilakukan melalui jalur administratif. Misalnya, jika kredit bermasalah dan objek jaminan fidusia telah terdaftar, pihak perusahaan pembiayaan semestinya memanggil debitur atau membahas penyelesaian di kantor, bukan melakukan penghentian secara paksa di jalan. Sementara itu kepada wartawan, Koordinator Paguyuban Warung Tenda Kuliner Kalibata Purwanto mengatakan, cukup trauma atas peristiwa kerusuhan dan pembakaran kios tersebut. Mereka juga belum kembali berjualan karena tidak ada modal. Namun diakuinya ada bantuan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada pedagang. Sementara itu dikutip dari Antara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar semua pihak menahan diri dan ikut menjaga Jakarta.